Assalamualaikum and hi. So, hari ini saya ingin menunjukkan cara-cara pembuatan kompos. So, saya akan tunjukkan cara bagaimana botol ini digunakan dalam kompos. Langkah yang pertama adalah dengan mengukur botol sepanjang 20 cm dan mengguntingnya kepada dua bahagian. Kemudian, lakukan kaedah tersebut pada botol yang kedua. Pastikan kedua atas botol dibocorkan. Jangan lupa buangkan plastik yang ada pada botol tersebut. Oke, botol itu akan jadi seperti ini. Bahan-bahan yang digunakan adalah gunting, tanah, botol, selotip kertas, pisau, brown material, green material, tai ayam, selotip, tut sinar, dan juga kertas. Langkah kerja untuk 100% green organik adalah seperti masukkan tanah 1 cm, siram, masukkan baja organik 3 cm, kemudian masukkan tanah 1 cm, kemudian siram dan masukkan baja organik 1 cm dan kemudian masukkan green material sebanyak 5 cm. Kemudian masukkan lagi tanah sebanyak 1 cm dan siram. Kemudian ambil selotip kertas dan bungkuskan bahagian botol yang terpisah. Selotip dengan baik dan kemaskan supaya nampak cantik. Selotipkan pada bahagian dan sambungan bawah botol tersebut. Kemudian labelkan pada botol tersebut. Seterusnya, langkah kerja bagi 100% brown material. Ambil 1 cm tanah dan masukkan ke dalam botol. Jangan lupa untuk siram. Kemudian, ambil 5 cm brown material dan masukkan ke dalam botol. Kemudian, masukkan 1 cm tanah dan siram. Kemudian, ambil baja organik 1 cm dan masukkan ke dalam botol. Dan kemudian masukkan 5 cm brown material ke dalam botol dan 1 cm tanah ke dalam botol. Jangan lupa siram dan tutup. Selotipkan bahagian botol yang terpisah dan jangan lupa untuk labelkan. Langkah kerja bagi 50 green dan 50 brown adalah: yang pertama, masukkan 1 cm tanah dan kemudian siram. Kemudian masukkan green dan brown material 3 cm dan juga tanah 1 cm dan siram. Masukkan 1 cm baja organik dan kemudian brown material dan green material sebanyak 3 cm. Masukkan tanah dan juga siram. Selotip dan labelkan. Masukkan tanah sebanyak 1 cm dan green material sebanyak 4 cm dan kemudian masukkan tanah dan kemudian siram. Masukkan sebanyak 1 cm baja organik dan tanah 1 cm dan kemudian siram. Dan masukkan brown material sebanyak 1 cm. Kemudian masukkan tanah sebanyak 1 cm ke dalam botol. Dan jangan lupa untuk menyiram. Kemudian tutup dan label. Kerja adalah seperti yang berikut: masukkan tanah 1 cm dan kemudian siram. Masukkan green material sebanyak 1 cm
dan tanah 1 cm, kemudian siram. Letakkan baja 1 cm dan tanah, kemudian siram dan masukkan brown material sebanyak 3 cm dan tanah sebanyak 1 cm, kemudian siram. Ini adalah 100% green material. Permukaan atas green material ini sedikit kasar. Kemudian pada pertengahan 100% green material ini adalah berwarna hitam dan 70% tekstur tanah tersebut telah terurai. Tekstur tanah pada 100% brown material, pada permukaan atas brown material ini sedikit keras dan pada bahagian tengahnya adalah sedikit kehitaman. Namun pada bawah bahagian kompos tersebut ini keras dan tidak terurai dengan baik dan tidak mengeluarkan bau. Tekstur tanah bagi 70% green dan 30% brown sangat baik. Kemudian isi padu bagi tanah kompos ini sangat rendah. Ianya hampir terurai dengan sempurna. Tekstur bagi 50 green dan 50 brown adalah seperti pada permukaan atas ditumbuhi oleh anak-anak rumput. Selain itu, teksturnya juga yang keras. Dan green material dan brown material tidak terurai dengan baik. Tekstur bagi 30 green dan 50 brown, tanah komposnya sedikit lembek berbanding dengan tanah kompos yang lain. Baunya juga sedikit kurang menyenangkan. Selain itu, terdapat sedikit fungi pada bahagian sisa haiwan. Terakhir, pada permukaan atas kompos ini keras dan kekeringan akibat kurang kelembapan air dan juga terdedah kepada matahari.